Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, puncak malam Natal dan liburan Tahun Baru, gerbang eksit tol Paster Bandung, Jawa Barat padat merayap. Akibat kepadatan kendaraan di gerbang eksit tol Paster, sejumlah kendaraan mengalami perlambatan laju. Sejumlah kendaraan dari luar daerah dari eksit gerbang tol Paster menuju ke pusat kota Bandung. Diperkirakan kepadatan kendaraan pada malam Natal dan Tahun Baru pada malam ini. Puncak libur Natal dan Tahun Baru Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Stimulus potong harga tiket pesawat membuat sejumlah penumpang melonjak signifikan. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hingga Rabu petang pergerakan penumpang mencapai 178.000 atau naik 23% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat tembus di angka 1.200 penerbangan. Kondisi ini membuat antrian panjang penumpang terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dengan nomor penerbangan Potongan harga tiket sebesar 14% yang diambil dari komponen PJP2U atau Airport Tax sebesar 50% dan potongan harga aftur 10% dari Pertamina. Your attention please, passengers of Garuda Indonesia, Proud for Gate 14. Thank you. Perhatian, para penumpang pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan nomor ini atau digelar melalui pintu 20 under AE 510 kontraflow dengan nomor penerbangan IP328. Your attention please, passengers of Perhatian, para penumpang. Your attention please, passengers of Garuda Indonesia, Proud for Gate 14. Thank you. Perhatian, para penumpang pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan nomor ini atau digelar melalui pintu 20 under AE 510 kontraflow dengan nomor penerbangan IP328. Your attention please, passengers of Anita Airways. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi saat ini di sejumlah titik. Kami sudah bersama dengan jurnalis iNews Ervan David di pintu tol Paster Bandung, Jen Cahyani di stasiun Pasar Senen, dan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Ervan David terlebih dahulu. Ervan, seperti apa situasi saat ini di gerbang tol Paster? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Memasuki perayaan Natal, arus lalu lintas di gerbang tol Paster nampak terus mengalami keramaian. Ada beberapa titik kemacetan, yaitu setelah gerbang tol Paster atau jalan menuju arteri Kota Bandung serta jalan Dr. Junjunan yang ada di Kota Bandung. Nampak pemirsa di belakang saya, tepat di belakang saya ada antrian kendaraan yang cukup panjang dari jalan arteri
hingga gerbang tol Paster atau diperkirakan hingga 2 kilometer. Dan keramaian ini atau kemacetan ini sudah terjadi sejak pukul 10 pagi tadi hingga saat ini pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Dan dari data Jasa Marga sebanyak 35.072 kendaraan masuk ke Kota Bandung. Sementara untuk kendaraan yang masuk ke gerbang tol Paster atau keluar dari Kota Bandung sebanyak 32.024 kendaraan. Dan diprediksi untuk kepadatan volume kendaraan wisatawan akan terus bertambah, mengingat masih banyak kendaraan wisatawan yang terus berdatangan dari gerbang tol Paster menuju Kota Bandung melalui satu gerbang tol Paster ini. Dan sementara untuk lalu lintas menuju pusat kota, seperti di kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika juga mengalami penumpukan kendaraan akibat banyaknya wisatawan yang hendak berlibur di Kota Bandung. Dan kami menghimbau juga untuk para wisatawan yang ingin melakukan perjalanan ke Kota Bandung untuk tetap waspada, mengingat BMKG mengeluarkan info perakhiran cuaca di mana Kota Bandung berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Sementara untuk kecepatan angin berkisar 5 hingga 30 km per jam dari arah barat atau dari suhu 17 hingga 35 derajat. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Ervan David dari Bandung, Jawa Barat. Kita menuju ke Jakarta, Stasiun Pasar Senen bersama Jen Cahyani. Seperti apa situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen? Ya, Davi dan juga pemirsa, situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kalau kami pantau di area keberangkatan, ini memang sudah mulai naik untuk para calon penumpang yang datang. Ini kalau tadi sore kami pantau memang masih tidak terlalu ramai, namun semakin malam ini kami melihat adanya peningkatan calon penumpang yang datang, karena kalau saya lihat di papan informasi atau layar informasi memang kereta api jarak jauh ini kebanyakan berangkat di malam hari. Dan untuk datanya sendiri kami dapat dari PT KAI Daob 1 Jakarta untuk hari ini tanggal 24 Desember 2025, di mana hari ini mencapai angka paling tinggi untuk okupansi tempat duduk kereta api mencapai 95%, dan hari ini ada sebanyak 51.900 pelanggan kereta api yang meninggalkan Jakarta ke beberapa kota di Pulau Jawa. Dan untuk dari Stasiun Pasar Senen sendiri, ini penumpang yang berangkat atau yang meninggalkan Jakarta ada 17.900 dan sisanya dari beberapa stasiun di Daob 1 Jakarta. Adapun untuk seluruh tiket yang terjual untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini, Davi dan juga pemirsa, sudah terjual 621.600 tiket dari 909.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 untuk periode Nataru kali ini, yakni dari 18 Desember sampai nanti 4 Januari 2026, di mana ini sudah terjual sekitar 68%. Artinya masih ada sisa untuk tiket yang masih tersedia dan bisa dibeli oleh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api, dan tentu saja bisa dibeli di platform online resmi dari KAI, yakni di KAI Akses. Bisa langsung saja dibeli karena untuk saat ini juga masih dalam periode diskon atau potongan harga tiket sampai 30% untuk kursi eksekutif dan juga untuk kursi ekonomi. Dan untuk saat ini tercatat sudah ada 269.000 tiket diskon yang telah terjual, dan tentu saja ini mengundang antusias dari masyarakat yang menggunakan mode transportasi kereta api. Salah satunya bagaimana masyarakat ini bisa menggunakan diskon atau potongan tiket ini untuk mereka pulang kampung untuk menghabiskan waktu liburnya untuk libur Nataru kali ini bersama keluarga mereka. Dan nanti diprediksi untuk puncak arus balik libur Nataru akan tiba di awal Januari 2026. Nanti akan kita tunggu seperti apa, namun kalau kami dapat
mendapatkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Untuk di Daob 1 Jakarta sendiri, untuk wilayah-wilayah favorit, tujuan favorit para calon penumpang yang meninggalkan Jakarta, ini ada di Yogyakarta, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Ini di mana lokasi-lokasi yang paling banyak atau angka keberangkatan dari Jakarta yang paling tinggi. Seperti itu, Davi dan juga pemirsa. Dan tentu saja untuk mengatasi lonjakan penumpang di periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini, dari PT KAI juga sudah menyiapkan kereta api tambahan. Ada 16 kereta api tambahan yang semula ada kereta api reguler, ada 68 kereta api reguler, kemudian ditambah dengan kereta api tambahan, ada 16 kereta api tambahan, sehingga totalnya ada 84 kereta api. Dan ini untuk 1.732 perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru, yakni dari 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 nanti. Dan kalau di Pasar Senen sendiri, kalau kami lihat dan juga sempat kami tanyakan kepada para calon penumpang yang ingin berangkat atau meninggalkan Jakarta dari stasiun Pasar Senen, memang stasiun Pasar Senen ini salah satu stasiun terpadat ya yang dipilih oleh calon penumpang untuk naik kereta api, karena tempatnya juga luas, nyaman, kemudian tempat tunggunya banyak, kemudian ada fasilitas-fasilitas seperti tempat bermain anak, kemudian ada ruang laktasi, kemudian ada kursi prioritas untuk lansia dan disabilitas, dan fasilitas lain yang menambah kenyamanan para calon penumpang saat menunggu keberangkatan kereta api. Dan tentu saja kalau ada himbauan ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri, khususnya untuk para calon penumpang yang ingin melakukan keberangkatan dari Daob 1 Jakarta, khususnya stasiun Pasar Senen, diimbau agar para calon penumpang ini mengalokasikan waktu sebaik-baiknya sebelum jam keberangkatan, kemudian memastikan jadwal, memastikan barang-barang bawaannya, dan kemudian menjaga barang bawaannya agar perjalanan mereka tetap lancar dan juga nyaman. Sementara itu nanti akan kita pantau kembali seperti apa mungkin lonjakan penumpang yang datang ke stasiun Pasar Senen untuk meninggalkan Jakarta menggunakan mode transportasi kereta api. Davi. Iya, ada banyak sekali penumpang dari stasiun Pasar Senen yang memanfaatkan diskon tarif tiket di sana. Kita beralih ke Bandara Soekarno-Hatta, Asnugara. Seperti apa situasinya malam hari ini? Apakah sudah banyak juga penumpang yang berangkat dari Bandara Suta? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan satu hari jelang Natal, memang pergerakan penumpang masih memadati area Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak pagi hingga malam ini. Memang para penumpang memilih, masih banyak memilih maksud kami untuk melakukan perjalanannya pada H-1 ini, mengingat pada kantong-kantong area counter check-in masih terjadi kepadatan para penumpang yang hendak pergi berlibur, baik itu rute domestik maupun internasional. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri mencatat pada hari ini sebanyak 178.000 pergerakan penumpang, baik itu rute domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, tapi memang pergerakan pesawat sendiri mencapai 1.200 penerbangan atau meningkat 23% dibanding hari biasa. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga mencatat ada personil yang disiagakan dari mereka sebanyak 11.000 personil, dan kemudian BKO dari TNI Polri sebanyak 1.000 personil. Angkasa Pura Indonesia juga menyiapkan fasilitas layanan penunjang bagi para penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru kali ini, di mana memang layanan-layanan tersebut berupa petugas yang bersiaga untuk memberikan informasi kepada para penumpang yang memang ingin bertanya untuk rute penerbangan, rute terminal, seperti itu. Dan ada pun juga layanan antar jemput kepada para penumpang. Jika memang penumpang itu
salah turun terminal atau ketika mereka transit dari penerbangan awal kemudian menuju penerbangan berikutnya dengan berbeda terminal. Ya, tapi untuk rute favorit sendiri memang masih menjadi rute Bali, Medan, dan juga Makassar yang menjadi favorit untuk rute domestik. Kemudian juga internasional sendiri, diantaranya ada Singapura, Malaysia, dan juga Jeddah. Bisa lihat pada malam ini para penumpang masih siaga di depan area counter karena memang ada sebagian counter yang membuka pada malam hari untuk rute internasional. Baik. Ya, pengelola bandara juga mengimbau kepada para penumpang yang melakukan perjalanannya agar bisa datang 3 jam lebih awal, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu ketika hujan atau bisa menyebabkan keterlambatan bagi para penumpang. Demikian, David. Baik, 178.000 pergerakan penumpang ya di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Jan Cahyani dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Ervan David dari Gerbang Tol Paster Bandung Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, sehat selalu. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.